Oke, justru menarik di Malang ini malah kebalikannya loh Mas Ali. Jadi saya juga agak kaget ya. Benar-benar. Di Malang ini sekolah swasta itu malah jadi favorit banget. Dan harganya lebih mahal dari biaya UKT di kampus. Beneran. Saya ini sama istri Iya, lagi bingung ini. Anak saya nanti mau sekolah di mana gitu. Karena sekolah dekat rumah yang negeri, apa namanya, memang ada guru penggeraknya gitu. Relatif terbagus ya di desa ini. Tapi dengar-dengar dari beberapa testimoni tetangga yang di situ, maksudnya kalau dibandingkan dengan sekolah swasta yang ada di kota itu relatif lebih jauh banget gitu dari sisi apa pelayanan, kualitas dan lain sebagainya. Hmm. Jadi memang agak lain nih. Tapi memang kalau di daerah di pedesaan kebalikannya justru yang negeri itu yang relatif lebih bagus, yang swasta itu relatif agak tertinggal karena tadi yang dijelaskan faktornya persoalan akses ke dana dan lain termasuk jumlah siswa yang Hmm. tidak yang terbatas dan batasan-batasan kebijakan yang tidak boleh narik duit banyak karena kalau mereka narik duit banyak kan nggak ada peminatnya. Jadi Betul, betul, dilemanya di betul. situ kalau di kota di Malang ini narik berapapun karena peminatnya tinggi mereka tuh jadi makin gede gitu kampus sekolah-sekolah swasta di Malang itu jadi kayak udah kayak levelnya tuh wah kalau buat dosen biasa aja susah gitu buat masukin anak ke situ ya dari sisi biaya berat banget itu. Nah jadi kalau konteksnya untuk di daerah yang tadi diceritakan mungkin bukan hanya di daerah ya termasuk negeri di kota karena negeri di kota juga Hmm. kemarin kan mungkin pernah lihat ada berita di sosial media termasuk di Kompas juga diangkat itu di apa di YouTube-nya Kompas itu beberapa sekolah di Kota Malang di Klojen yang deket kampusnya UM itu ada yang bulan Juni baru punya satu anak didik kelas Oh, satu iya, 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 SD iya, 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 iya. bahkan ada yang belum ada peminatnya karena mereka terlalu berdekatan memang ini agak riskan disebabkan karena zonasi ya kalau kita lihat historinya karena zaman dulu kan sekolah itu berdekatan posisinya karena orang-orang bebas mau ke sekolah di mana aja dulu nggak ada zonasi. Nah belakangan ada sistem zonasi itu yang orang hanya boleh ke sekolah pada radius jarak tertentu yang Hmm. mengakibatkan orang yang bisa sekolah itu kan hanya orang-orang yang di sekitar situ saja sedikit gitu. Sedangkan orang-orang yang agak jauh tuh udah nggak bisa ke situ karena mau nggak mau harus nyari sekolah yang deket di tempatnya itu. Nah sayangnya zonasi ini kan tidak terjadi di semua kementerian, hanya terjadi di Kementerian Pendidikan. Untuk sekolah negeri di Kementerian Pendidikan, di sekolah negeri Kementerian Agama itu tidak berlaku. Makanya di MIN, di MAN, di Oh, FMTSN tuh nggak itu. ada masalah karena mereka nggak kena zonasi. Makanya di MIN Malang tuh makin bagus karena anak-anak yang dari kabupaten pun Hmm. kalau memang dia pinter, punya prestasi, dia masuk ke situ. Dan mereka juga Hmm. punya punya kebijakan tidak membatasi dana pendidikan seperti di sekolah negeri di bawah Kemendikbud. Jadi menariknya di situ Oh. di MAN, MIN sama di MTS Malang itu mereka ada Hmm. uang pangkal yang tadi saya sebut juga besar sekali seperti di sekolah Hmm. swasta. Jadi ini memang mau tidak mau, balik lagi kalau ke kebijakan berarti pemerintah harus regulasinya harus lebih rapi. Tadi ya untuk urusan pendirian sekolah memang kita agak pragmatis karena di beberapa misalnya di kampung saya di Garut gitu, sekolah berdiri karena memang anak-anak kalau nggak ada sekolah itu jarak ke sekolahnya seperti saya dulu 9 km jauh, Hmm. jalan kakinya aja udah jauh. Makanya sekarang dibuat sekolah-sekolah di masing-masing desa ada sekolah. Tapi kan tadi otomatis kan ada trade off-nya dari sisi mungkin SDM, jumlah siswa, Hmm. kualitas pelayanan dan sebagainya nggak bisa semaksimal kalau misalnya yang tersentralisasi di tingkat kecamatan yang dinas bisa memonitor lebih banyak. Nah, tapi kalau untuk konteks di perkotaan yang kayak tadi di konteks di Malang berarti kan atau di negara di kota-kota yang maju tapi sekolah negerinya kurang peminat gara-gara zonasi berarti kan pertimbangan kebijakan zonasi harus dikaji ulang. Jangan sampai sekolah itu mati secara perlahan guru-gurunya jadi tidak bisa maksimal mendidik anak dalam arti karirnya juga jadi terancam kan kalau misalnya dalam 6 grade yang ada siswanya cuma berapa orang kan otomatis dari si pendanaan juga jadi kecil sekali karena itu kan bos itu berdasarkan jumlah Hmm. kepala anak jadi nggak bisa maksimal apalagi mereka dibatasi lagi nggak boleh narik uang kalaupun mau narik juga siapa yang mau bayar karena orang lebih memilih kalau punya duit ya mending sekolah yang lebih bagus lagi kan jadi itu memang agak dilema jadi mungkin polosinya kalau saya melihat zonasi ini harus ditinjau ulang untuk konteks di daerah-daerah tertentu jangan sampai menyebabkan matinya sekolah-sekolah yang lama sudah eksis dengan prestasi yang luar biasa itu jadi historinya dihilang. Yang kedua berarti kan apa namanya kebijakan untuk sekolah swasta juga perlu ditata ulang. Jangan sampai sekolah swasta jadi semakin borju dalam arti karena bebas tidak Hmm. ada regulasi dia bisa menarik sebanyak mungkin dan otomatis kan bank pembangunan jadi semakin mewah, semakin bagus. Otomatis kan jadi semakin prestisius di kalangan orang tua siswa dan lain sebagainya kan perlu ada kontrol. Itu saya kalau tadi saya baca Taiwan itu adalah negara yang bisa dicontoh gitu. Karena kalau saya baca historisnya tahun 99 pemerintah Taiwan juga mengalami fase seperti yang kita alami sekarang. Tadi kan di awal menceritakan tentang
proses seleksi ke perguruan tinggi di kita juga lumayan berat ya. Misalnya Mm-mm. kenapa anak UGM pinter-pinter, anak ITB pinter-pinter, sedangkan kampus-kampus yang second levelnya itu misalnya hanya cadangan gitu, karena inputnya juga beda ya. Karena tadi kita memang sistem seleksi kita agak berat ya dalam arti bagus tapi ya maksudnya merit banget, tapi kan pada saat yang sama juga menimbulkan efek samping yang lain ya. Nah di Taiwan ternyata mereka melakukan revolusi pendidikan yang luar biasa ya di tahun 99 itu sampai menggelontorkan dana sekitar 70 sekian triliun khusus untuk 5 tahun ke depan waktu itu, agar ada 8 mandat yang mereka apa namanya amanahkan dari DPR, kalau di kita di DPR ya. Karena sebelumnya peraturan di Thailand tuh rigid banget, seperti mungkin agak seperti di Cina daratan ya. Misalnya penentuan kepala sekolah, penentuan guru dan lain sebagainya itu harus diatur oleh kementerian. Nah, belakangan karena itu dianggap terlalu rigid, terlalu banyak prosedur yang harus dilewati, itu dipangkas sehingga boleh diatur di tingkat daerah. Itu salah satu yang makanya kenapa kalau ada perbandingan itu kurikulum tingkat satuan pendidikannya di Indonesia tahun 2000 berapa 2006 itu sama dengan apa relatif mengikuti pola kurikulumnya school based kurikulumnya di Taiwan tahun 99. Memang dari sisi subject matter juga agak relatif sama, walaupun di kita nih agak, menurut saya mungkin mungkin Mas Amo, Mas Ari bisa cerita banyak di Jepang, di kita terlalu dari awal udah langsung dikerucutkan ke subjek tertentu, misalnya ada antropologi, sosiologi dan lain sebagainya, untuk geografi, untuk IPS. Di Taiwan ternyata sampai level SD waktu itu hanya pakai istilah social science saja, di dalamnya ada tadi ekonomi, ada geografi, Hmm. belajar sosial, belajar geografi gitu. Hmm. Kemudian ada sainsnya, ada IPA, biologi, fisika. Baru di level yang SMA diajarkan berbasis subjek. Itu pun Taiwan punya keunikan. Di kita nggak ada nih. Jadi kalau di Taiwan itu dari SD sama 6 tahun, kemudian termasuk yang tadi di mandat 8 mandat itu adalah salah satunya misalnya apa namanya prasekolahnya, nurse education sama apa namanya early childhood itu dimasifkan, jadi mereka lebih ready belajar dari anak usia dini itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, boleh ke SMA 3 tahun, SMK 3 tahun, atau mereka boleh namanya junior college dalam usia 5 tahun. Jadi di kita kan nggak ada ya. Junior college Hmm. itu 5 tahun, dan kalau mereka dari junior college itu mereka bisa punya sertifikat vokasi, bisa langsung bekerja, atau kalau mereka mau ke perguruan tinggi, mereka harus bekerja dulu 3 tahun, baru nanti dapat langsung ke gelar master. Jadi selevel dengan lulusan sarjana, tapi harus kerja dulu 3 tahun. Atau kalau lulusan Hmm. junior college yang 5 tahun tadi mau ke perguruan tinggi tanpa bekerja, dia harus ngambil dulu 2 tahun penyetaraan untuk bisa masuk ke berikutnya ke level magister. Jadi di Taiwan Hmm. menurut saya ada banyak keunikan, dan ternyata memang kalau saya belajar waktu di Taiwan sana, hal yang menyebabkan kenapa Taiwan itu jago banget di matematikanya karena dulu pendiri negaranya memang menitik beratkan ke arah situ. Jadi mereka sangat Hmm. concern ke matematika, karena di matematika itu kan ilmu mother mother ilmu Iya, ilmunya ya. apa ibunya Logical ilmu thinking ya. saya bilang gitu. Ya karena di situ belajar logical thinking, belajar problem solving, belajar reason dan lain sebagainya, ada di semua di situ kan. Dan makanya sekarang terbukti mereka bisa menjadi negara yang bisa memproduksi chip yang dengan ukuran yang paling kecil di dunia ada di sana, karena memang sedisiapkan itu. Dan kalau saya ngobrol sama teman-teman saya kuliah itu, jadi kalau mereka milih itu kayak social science gitu, mohon maaf ya, art humanities itu kayak segmen yang agak marginal ya, karena mereka banyaknya pengen jadi engineer. Karena engineer itu menjanjikan kehidupan yang lebih layak. Jadi dengan gelar master di bidang engineer tuh gajinya bisa berkali lipat profesor di kampus gitu. Jadi bagi mereka S3 di sana bukan opsi yang menjanjikan, lebih baik cukup S2 saja engineer, masuk ke TSMC, perusahaan SIP, itu udah uangnya udah bisa berkali lipat dari gajinya profesor di kampus. Jadi itu hal-hal yang bisa kita komparasikan, mungkin kenapa Indonesia sekarang masih kayak gini. Harusnya moving agak agak drastis, ada agak radikal yang kita ubahnya sehingga bisa cepat sejajarnya itu. Mungkin jadi Oke. ke situ ya, agak jauh ya. Nggak apa-apa mas gitu. Makanya ada apa contoh-contoh tadi. Tapi emang saya menggarisbawahi bahwa perlunya ada policy ya, karena ternyata saya tuh nggak baru jujur baru tahu ternyata pendidikan di bawah Kementerian Agama itu tidak zonasi. Itu saya baru tahu. Saya pikir semua Iya, sekolah itu ada zonasi ya. Sedangkan kalau yang saya tahu di no, SMP, no, no. kalau di Jepang itu kita yang zonasi itu TK, SD, SMP. Seingat saya ya, tapi nggak tahu nanti mungkin bisa diupdate. Nah, Mas Elmo nih, kalau dari point of view dari Mas Elmo sendiri nih ya terkait dengan tantangan pendidikan tadi kan udah nih eh, perlunya agak regulasi untuk sekolah-sekolah swasta gitu ya, karena juga ternyata juga penting nih adanya sekolah swasta walaupun di daerah-daerah, walaupun
di Indonesia ini kalau di sekolah swasta di perkotaan itu menjadi favorit dibanding negeri, tapi kalau di pedesaan swasta ini menjadi second layer setelah negeri gitu. Tapi itu tadi kita point of view-nya, nih sekolahan nih keadaannya ya tidak selalu bagus nih, atau mungkin terkait hal zonasi nih, atau tantangan lain nih di Indonesia menurut Mas Elmo sendiri nih terkait sekolah-sekolah tadi seperti apa nih? Oke, oke. Tantangan sebenarnya saya juga belum banyak poin ya terkait tantangan, Mas Ali. Mungkin meneruskan tadi ya Mas Ence ya. Menarik tuh di poin-poinnya itu terkait dengan Taiwan Mas Ence, yang 8 kebijakan ya. Artinya tadi Mas Ali semuanya didrive oleh policy direction gitu ya. Yang ada willingness untuk fokus kepada satu hal yang memang bisa berjangka investasi jangka panjang, kemudian semuanya bergerak ke sana gitu. Tadi kalau nggak salah 1990 Mas Ece ya Hmm. kebijakan. Masih 99 kalau saya baca, 99. 99 ya. Cukup cepat juga berarti. 99 bermula. Iya 99 Ya, betul. terus nampak cepat. Ya menarik kan dengar juga dari Mas Ence terkait dengan S2 tadi ya Mas Ali ya. Yang gajinya berkali-kali lipat dibandingkan profesor. Saya punya kawan juga tuh yang di Taiwan dulu, alumni NTU atau nggak salah. Anak ya beliau kerja di Asus Mas Ence, Asus Taiwan. Jadi Iya. kayaknya dia master selesai langsung di Asus, tapi karena dia nikah sama orang Indonesia yang di Jepang, sekarang dia S3 di Jepang gitu, ninggalin Asusnya. Sayang juga kayaknya sih, saya mikir sayang juga tuh ninggalin kerjaan. Tapi menarik sekali tadi zonasi Mas Ali, kayaknya itu tadi kata kunci dari Mas Ence adalah eh, radikal ya, apa namanya, radical innovation. Ada bukunya tuh nggak salah, saya lupa juga judulnya. Jadi perubahan radikal diperlukan, dan seperti sejalan juga sih dengan apa yang dilakukan oleh Mas Menteri dan jajarannya ya, melakukan banyak manuver-manuver yang walaupun juga pro kontra, tapi ada juga yang mengarah kepada perubahan-perubahan radikal gitu. Seperti kita bahas mungkin selanjutnya nanti Mas Ali ya, kayak penghapusan jurusan atau mobility ya. Saya lupa namanya Mas Ali, Mas Ance. MBKM bukan? Ya, MBKM ya. Ketika Bukan. belajar kampus Merdeka ya nggak sih? Ya takut Yang, slip Iya, up. ya. yang itu ya, yang mobility ke luar negeri itu ya. Oh, Iya, student student mobility ya. mobility, student Iya, mobility. iya. Itu aku Itu suka juga juga. bagus banget kayaknya, itu juga sebuah chance banget, kesempatan yang diberikan, di full support oleh negara gitu ya, untuk merasakan langsung sentuhan first touch university di luar negeri. Saya kira kita sudah mungkin on the track sedikit demi sedikit untuk mengarah tadi kata kunci Mas Ence ke perubahan radikal, walaupun ada pro kontra dan tantangan yang perlu terus dikawal agar on the track ini nggak kemana-mana gitu. Oke, gini, aku jadi keingetan nih terkait apa ya? Banyaknya program pemerintah sebenarnya ya yang ada di Indonesia itu. Ya kita berharap sih dari program-program MBKM, student mobility, mungkin exchange-exchange yang lain itu membuka wawasan masyarakat Indonesia ya, student-student Indonesia untuk lebih mengenal dunia, karena persaingan kita di masa depan ya persaingan dunia, bukan hanya Indonesia. Mas Anje, ini sekarang kami mau menjadikan Masnya sebagai topik utama kami. Mas, aku itu jujur dari nggak begitu paham dengan jurusan teknologi pendidikan gitu. Dan karena di Unila pada saat itu kayaknya belum ada, pada zaman 2009 gitu ya, belum ada nih jurusan teknologi pendidikan. Nah, boleh share nggak apa sih jurusan teknologi pendidikan ini, ngomongin apa gitu? Wah, ini menarik nih diskusinya. Oke, memang di Indonesia ini sekarang kurang lebih ada sekitar 30-an ya, prodi ya, termasuk S2 Hmm. S3 untuk bidang teknologi pendidikan ini, yang rata-rata di kampus-kampus yang dulunya keguruan ya, misalnya di Malang di UM, di Surabaya UNESA, di Jogja UNY, Jakarta UNJ, UPI di Bandung ada, di UNP Padang ada, Jambi ada, di UNES UNS Semarang juga ada. Nah, kalau kita lihat historinya, memang dulu di Amerika itu zaman apa namanya, era
Karena mulai berkembangnya pendidikan jarak jauh disebabkan karena persoalan geografi, dan sebenarnya itu sempat diadopsi juga di Indonesia ya melalui universitas terbuka itu. Mm-mm. Jadi kan ketika misalnya para guru dituntut untuk meningkatkan profesionalisme kompetensi akademiknya dari jenjang pendidikan yang dulu hanya SGA atau SPG, Mm-mm. sarjana pendidikan Nah, itu guru dan bapak sastra dan saya. usaha. Nah, itu kan mau nggak mau ada tuntutan pemerintah di tahun UU nomor 20 tahun 2023 itu kan harus di-up jadi sarjana atau Mm-mm. D4 ya. Mm-mm. Sehingga karena situasinya di beberapa negara kita ya kan negara yang sangat luas, membutuhkan pendekatan khusus. Nggak mungkin guru itu dari daerah ke kota untuk mengupgrade skillnya. Kalau semuanya ke kota terus siapa yang ngajar gitu. Maka Mm-mm. solusinya kita adopsi ke solusi yang dilakukan di Amerika zaman sebelumnya, yaitu menggunakan design education atau pendidikan jarak jauh. Mm-mm. Pendekatannya dengan pendekatan moduler. Jadi kita buat bahan ajarnya dalam bentuk modul. Modul itu kan bahan ajar yang bisa self instruction. Jadi orang membaca modul itu bisa dibelajar sendiri karena di situ ada Mm-mm. petunjuknya, materinya, ada evaluasinya, bahkan langsung bisa ngerjain feedback assessment dari apa yang sudah dipelajari di buku itu. Walaupun dulu masih text based, masih paper based ya karena bukunya cetak. Mm-mm. Nah, jadi kalau dilihat dari histori itu memang teknologi pendidikan itu ada jurusan yang berusaha membantu dua hal sebenarnya ya, main fokusnya itu. Karena ini sebenarnya sejalan dengan di arah kesepakatannya di asosiasi kami di tingkat dunia AECT itu. Jadi yang pertama adalah improving performance, meningkatkan performance ataupun kinerja orang dalam belajar. Yang kedua fasilitating, jadi memfasilitasi orang untuk belajar. Nah, jadi ada dua pendekatan. Kalau misalnya fasilitating berarti kan kita menyediakan lingkungan belajar. Lingkungan itu kan bisa suasana fisik ataupun non fisik, bisa Mm-mm. suasana classroom ataupun digital gitu, Mm-mm. yang membuat orang bisa belajar di mana saja, kapan saja, melalui pendekatan apa saja, tanpa mengganggu misalnya main aktivitas, main jauh dan lain sebagainya. Yang kedua, improving performance, jadi meningkatkan performance orang melalui kegiatan pendekatan pelatihan dan lain sebagainya. Jadi dua hal itu yang melalui pendekatan-pendekatan model strategi pembelajaran yang kita ajarkan di perkuliahan. Nah, makanya sekarang di UT itu konsep ini sebenarnya lebih diejawantahkan di berdasar terbuka melalui kegiatan tutorial online misalnya, yang kemudian orang bisa Mm-mm. belajar lebih. Ini kan juga nyambung ke topik kita di awal tadi yang Mas Adit bilang, persoalan apa namanya akses pendidikan. Jadi teknologi pendidikan Mm-mm. berusaha hadir untuk menyelesaikan salah satu persoalan akses pendidikan tadi. Dan UT itu sebenarnya yang paling masif. Kami kan di kampus hanya bisa melayani melalui program-program yang reguler yang kami miliki. Walaupun sekarang beberapa kampus sudah mulai moving pergerakannya ke online, Mas. Kayak UNESA ini sekarang udah punya kelas online. UNESA ini termasuk yang cepat juga. Karena memang di itu udah membolehkan di tahun 2022, 2021 tuh ada kebijakan sejak COVID itu kelas boleh Mm-mm. dibuka online full gitu. Jadi orang anak tuh dari Nusa Tenggara Timur mau kuliah di Malang tanpa harus ke Malang, dia nggak usah ngekos di Malang, dia bisa dapat degree yang selevel dan diakui oleh Dikti gitu. Melalui pendekatan yang bisa kita berikan. Makanya apa yang kita pelajari dulu 20 tahun yang lalu tuh sekarang terutama pada zaman COVID kemarin tuh bener-bener langsung kayak boom gitu. Makanya kita di forum-forum pertemuan kami di tingkat nasional ataupun internasional. Jadi kita tuh kayak termasuk di paper-paper yang di bidang yang saya baca itu kayak COVID itu menjadi berkah bagi perkembangan keilmuan kami. Karena dulu kami berusaha untuk menyediakan learning resource dalam bentuk online course, blended learning dan sebagainya itu kayak susah banget itu untuk mendorong orang untuk engage ke situ, baik SDM dosennya ataupun gurunya ataupun siswanya ataupun mahasiswanya. Nah, ketika pandemi COVID itu seolah-olah sistem keadaan memaksa kita untuk mau nggak mau masuk ke situ gitu, masuk ke samudera itu, dan kita mau nggak mau harus belajar menyelami semua hal tentang itu. Dan kayak kami di UM, saya kebetulan di awal-awal jadi dosen itu terlibat sebagai pengembang pusat sumber belajar, yang salah satu yang kita kerjakan adalah bikin sistem pengelolaan pembelajaran atau bahasa lainnya learning management system gitu. Dan semua kampus sekarang sudah punya. Tahun 2018 sebelum COVID itu kita nge-push pengen ngelatih dosen untuk mau pakai itu, berkali-kali kita ke hotel, ngadain workshop, pelatihan di kampus, di luar kampus. Yang nyantol itu paling persentasenya saya pernah punya data itu nggak lebih dari 15-20% gitu yang benar-benar engage mau pakai itu. Padahal kita udah sediain Mm-mm. sistemnya. Tapi ternyata setelah COVID kan mau nggak mau 100% boom gitu langsung. Walaupun sekarang di 2002 kayak UM juga punya kebijakan lagi untuk porsinya diturunin lagi biar kita lebih banyak apa namanya interaksi di kelas, biar learning loss-nya memang ada negatif efeknya, itu ada learning loss ya di kalangan pembelajar karena mungkin interaksi dengan guru atau dengan dosennya jadi agak berkurang, sehingga proses pemberian feedback yang meaningful-nya itu jadi agak tereduksi karena keterbatasan waktu, mungkin juga sebagian akses
teknologi dan lain sebagainya. Jadi kalau disederhanakan tadi ada dua ya, teknologi pendidikan itu memfasilitasi orang belajar dan meningkatkan performa belajar. Nah kalau di Bali ditanya, terus nanti jadi apa di sekolahnya? Nah ini sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena kebetulan di pemerintah kita memang sebenarnya di undang-undang harusnya sudah terfasilitasi bahwa kita punya apa namanya instructional designer, kurikulum designer, multimedia designer itu bisa kita kerjakan karena kami diajari untuk itu. Tapi sementara ini kan semua skill itu seolah dibebankan ke guru yang ada di sekolah gitu. Kamu mau nggak mau harus bisa bikin kurikulum, kamu mau nggak mau harus bisa bikin media, kamu mau nggak mau harus bisa membuat instructional atau apa udah proses belajar yang mau didesain tuh kayak gimana. Pada itu yang kita pelajari. Padahal nggak semua orang departemen itu mempelajari itu, walaupun mungkin ada pelajaran tentang perencanaan pembelajaran, tapi kayak gambaran umumnya aja di kami dipelajari sampai detail dari mulai teori sampai praktik, sampai dari mulai perencanaan, desain, pengembangan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi apa namanya skillsnya, kompetensinya kita. Makanya sekarang teman-teman di kami itu banyak yang masuk ke perusahaan untuk di bagian misalnya pelatihan, di bagian di bawah SDM, karena di situ kita juga mempelajari tentang apa namanya learning karakteristik, human behavior, kita diajari tentang kalau udah main ke teknologinya kita juga diajarin apa UI UX Ya, design untuk UX-nya ya. pengambilan learning resource ke orang-orang kayak gitu. Itu yang saat ini malah sekarang saya melihat semua departemen kayak jadi belajar ilmu kami gitu di kampus kami, hampir semua departemen jadi kayak belajar, mereka belajar augmented reality, jadi mereka belajar virtual laboratory, mereka jadi belajar apa namanya VR, AR dan lain sebagainya yang dulu kita pelajari lebih awal sebelum mereka belajar gitu. Itu Mas Adi kalau boleh di-request. Oke. Ya, keren ya sebenarnya ya. Gimana Mas Ilmo, ada tambahan kira-kira Mas Ilmo? Sorry jump in. Mas Ence, di JAIS juga ada namanya CIDER, Center of Distant Learning Oh, Research. Oke. Ada teman juga kita, orang kita Indonesia namanya Mbak Sofi. Mm-mm. Dia MITI juga ternyata. Saya baru kenal di sini. MITI zaman di Jawa Tengah Mas, di Amikom. Amikom Jawa Tengah, dia kenal. Terus S1-nya di situ kan, S2-nya di sini, S3 di sini. Nah, S3 itu dia ngambil itu juga evaluasi pembelajaran jarak jauh, tapi untuk spesifiknya yang learners engagement. Oh, engagement ya, engagement. Nah, Oh, peserta didik ya, engagement peserta didik ya. Ini masih ada gap di situ Mas, gap research. Jadi entah dari learnersnya, pembelajar, atau dari teachernya untuk engagement kepada apa yang diajarkan atau dia belajar gitu. Ya, jadi menarik sih, saya ikut sidangnya beliau waktu itu, melihat ya tetap menggunakan kalau nggak salah ya automatic recognition untuk melihat mata dari pembelajar ini apakah benar-benar asal ngeliat doang tapi dia buka tab lain gitu. Oh, ininya ya dari zoomnya gitu ya, jadi bisa kelihatan dari apa di modeling mata, gerakan mata ya. Iya, pakai LSTM sih, AI. Tapi jadi lumayan, jadi itu banyak diserang sih sama penguji ya, banyak kekurangan katanya, itu masih karena itu masih dalam apa ya, risetnya masih one on one, jadi antara satu pengajar dengan satu murid, tapi belum ketika group work gitu, satu kelas. Itu kan makin bingung kan, gimana menilai apakah murid ini punya engagement tidak terhadap guru ini, kalau punya seberapa besar gitu ya, terus yang nggak punya perlu diapain. Nah, kayaknya itu menjadi sebuah challenge, yang satu challenge menurut saya Mas ya, yang orang awam di bidang ini, terkait bidang educational technology gitu. Oke. Ini aku mau curhat sedikit ya terkait dengan teknologi ini. Aku kan kebetulan insya Allah nih tahun ini aku ngambil lagi S1 psikologi, tapi yang aku paling cerita Mas Ilmu, International Open University yang dari Gambia itu, yang itu kan. Aku ngambil psikologi Islam. Nah, ya mungkin tadi tuh ya semenjak keran COVID datang, keran online kelas itu dia diakui, makanya sekolah ini nih akhirnya di Indonesia bisa mungkin diakui oleh Indonesia ya, karena udah ada yang udah mengajukan penyetaraan ijazah dan diterima oleh Dikti gitu. Nah, memang kalau menurut saya untuk S1 itu banyak PR-nya. Karena itu tadi ya, S1 itu orang harus engage satu sama lain, sama secara sosial gitu. Tapi menurutku untuk yang S2, atau yang pernah melewati fase S1, atau mungkin fase S2, kelas-kelas online yang ini cukup membantu.
gitu. Karena kita engage gimana mengalami pengalaman menjadi mahasiswa itu benar-benar S1, S2, S3 itu, apalagi S3 itu kita kayak dilepas, oh ya kamu harus sudah mandiri. PSD itu sensei itu jatahnya ngomel gitu, bukan nge-guide benar-benar gitu kan. Nah itu yang mulai, oh ketika aku sudah selesai PSD, kemudian setelah sekian tahun tiba-tiba saya ingin sekolah lagi gitu, ada sekolah online gitu ya. Terus oke, oh ya sistemnya seperti siakat, modul-modul tadi kita membaca materi, kemudian mengerjakan taks-taks tugas-tugas, dan nanti ada Zoom yang menjelaskan materi lagi, kalau ada pertanyaan baru di Zoom itu. Nah, itu yang emang baru kemarin diceritakan ya, belum mulai karena baru mulai September kemarin nih. Nah, itu yang menurut saya ya distance learning ini bagus untuk yang pernah menyelesaikan S1 di kampus yang benar-benar gitu ya, for me ya gitu. Karena engagement yang pertama saat kita S1 itu kita bisa ngerasain nih environment di kelas seperti apa, bagaimana kita bersikap dengan dosen gitu. Tapi ketika S2 kan kita kayak lebih, oke udah pernah punya pengalaman itu, tapi sekarang aku lagi mau mendalami nih bidang ini, atau ya pokoknya udah ngelewatin S1 mau ngambil S1 lagi, itu is okay gitu. Yang penting udah punya pengalaman experience di kelasnya gitu. Nah, kalau Mas Adit gimana nih? Ya. Ada point of view lain nggak nih? Mungkin kalau dari saya pribadi tadi memang sangat tertarik Mas Ali ya, dan bahkan ingin mendengarkan mungkin penjelasan lebih lanjut dari Mas Ence gitu. Jadi dengan adanya teknologi pendidikan sendiri, menurut Mas Ence, apakah itu bakal menggantikan peran guru ya Mas ya, atau peran pengajar gitu? Jadi kalau tadi disampaikan berarti kan nanti akan ada modul ya, dan juga mungkin pembelajaran yang siswa atau mahasiswa itu bisa akses dan pelajari secara mandiri gitu Mas. Nah kalau menurut Mas Ence, apakah itu akan bisa menggantikan ya peran dari seorang pengajar atau guru tadi gitu Mas? Ya, ada buku menarik ya, judulnya itu kalau disederhanakan dalam bahasa kita itu apa namanya, siswa itu butuh diajari bukan butuh Hmm. dihibur gitu. Jadi saya student need to be apa namanya, teach it rather than to be entertained gitu. Jadi eh, maksud saya adalah karena teknologi tidak bisa menggantikan peran human gitu, sehingga kenapa artinya, karena kan kalau kita belajar tentang apa namanya, teori perkembangan peserta didik ya, dari mulai kecil sampai gede sampai dewasa, itu ada fase-fase di mana tadi yang saya setuju dengan Mas Adi bilang, kenapa anak S1 mungkin nggak terlalu cocok, karena memang fasenya mereka tuh belum menjadi fase dewasa yang matang yang bisa mengguide dirinya sendiri untuk menentukan goal apa yang mau mereka capai, dengan cara apa, bagaimana caranya, berapa lama, dengan siapa dia harus bekerja sama. Itu belum belum semuanya anak di level S1 tuh punya itu. Tapi kalau anak S2 S3 itu pasti udah punya itu, karena dia dari sisi teori perkembangannya udah relatif lebih matang. Nah, kalau ke pertanyaannya Mas Adi tadi, eh, dari berbagai diskursus dan seminar yang pernah saya ikuti, semua orang setuju bahwa guru tidak akan pernah tergantikan. Mungkin ada yang pernah melihat kemarin video tentara gitu mau masuk ke sebuah ruangan, dia apa dorong-dorong, ternyata pintunya bukan ke dalam tapi harus ditarik keluar gitu, dan guru yang mempertunjukkan bagaimana cara membuka pintu itu. Jadi di konteks tertentu tadi ya, di level magister sama doktor, mungkin saja peran guru bisa porsinya 10% atau 20% maksimal, dan itu masih bisa worth it, masih bisa aman gitu. Tapi kalau di level pendidikan dasar SD, SMP, itu nggak mungkin teknologi bisa menggantikan guru sepenuhnya, bahkan dengan persentase yang even misalnya 50% juga agak susah gitu. Karena mereka memang secara teori membutuhkan guidance, membutuhkan pendampingan. Karena dalam prosesnya kan, kenapa tadi balik lagi ke yang saya bilang itu, guru harus hadir, karena guru bisa menjadi seseorang yang bisa membantu memvalidasi siswa dalam mencerna informasi yang mereka dapatkan dari semua teknologi yang ada di sekitar mereka. Jadi teknologi bisa diakses di semua tempat, Google dan sebagainya, tapi untuk memvalidasi informasi yang benar, yang reliable, yang valid, itu butuh bantuan orang yang lebih berpengalaman, dalam hal ini adalah guru. Jadi kalau saya garis bawahi, untuk pendidikan dasar, teknologi mungkin bisa membantu sebagai support system, tapi tidak bisa mengambil peran guru secara dominan. Tapi untuk di level pendidikan tinggi, khususnya yang magister sama doktor,
saya kira teknologi sangat lebih cocok dipakai dan peran pendamping atau peran guru itu bisa lebih berkurang dibanding bantuan teknologi karena mereka sudah punya istilahnya SLR ya, Self Regulated Learning, SRL gitu. Jadi Self Regulated Learningnya udah bagus kalau anak-anak udah di level magister sama dokter tuh kan dia sudah tahu saya mau ngerjain apa, kapan dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak SMA itu mau nggak mau harus didirect. Makanya kenapa dalam proses merencanakan pembelajaran, walaupun misalnya sama-sama berorientasi kepada peserta didik atau student centered learning gitu, tapi ada perbedaan pendekatan atau strategi ketika kita membuat pembelajaran untuk anak pedagogis dengan anak-anak andragogis yang lebih dewasa. Karena tadi anak-anak yang di level pedagogis itu atau siswa di level pedagogis itu mau nggak mau butuh diinstruksi, di direct dan juga di orkestra prosesnya, bahkan disiapkan lingkungannya. Tapi kalau untuk di level andragogi, kita cukup kasih tahu aja, kamu harus pergi ke sana. Silakan kamu mau pakai apa? Kamu mau pakai pesawat, kamu mau pakai mobil sendiri, kamu pakai kereta, mau jalan kaki, mau pakai motor, itu terasa kamu, yang penting kamu sampai ke tujuan itu. Tapi kalau untuk anak kecil, dia nggak dikasih tahu bagaimana cara, di mana tempatnya, bagaimana tuh kesananya, harus pakai kendaraan apa yang lebih cepat, yang lebih aman, yang lebih efisien, lebih hemat dan lain sebagainya. Itulah kurang lebih gambarannya. Jadi balik lagi di level mana kita akan menerapkan teknologi itu sehingga porsi guru akan beriringan porsinya sesuai dengan jenjang dari si peserta didik itu sendiri. Kalau menurut saya itu Mas Adi. Menarik Mas Ence. Thank you. Ya emang ya guru tidak bisa tergantikan. Mungkin aku akan mempelajari dari segi psikologi ya nanti ke depan. Oke. Gimana sih peran guru itu? Karena menurut saya juga nggak ada guru itu sesuatu yang kosong menurutku ya gitu. Nah mungkin Mas Elmo ada tambahan nih atau pertanyaan nih ke Mas Ence nih gitu. Iya, Mas Ence, saya tertarik untuk lebih mendalami education teknologi tadi. eh Kan sekarang kalau di luar negeri ya, para pemagang WNI itu banyak yang mengambil kelas S1 jarak jauh. Betul. Kayak di Korea ada namanya Universitas Terbuka Korea, di Jepang pun ada ya. Ya, Ada. Taiwan juga ada. Taiwan juga ada, khususnya buat magang ya atau teman-teman WNI pekerja migran. Ya, ya selain buat bisnis bagus lah, itu buat bisnis bagus kayaknya. Tapi kan itu selalu jarak jauh ya. Mereka pulang kerja, kemudian mereka belajar distance learning. Nah itu bagaimana ya? Seberapa efektif gitu? Maksudnya belajar dengan distance learning gitu. Dan apa challenge terbesarnya Mas Ence di Ya. educational technology ya untuk distance learning tersebut gitu? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Karena gini, bisa jadi terjadi learning loss gitu ya. Kita mungkin merasa kita 2 tahun ikut program tersebut, setahun lulus dapat gelar, 2 tahun dapat S1 gitu kan ya, untuk pekerja migran. Tapi secara waktu mereka belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kualitas apakah sampai? Takutnya ada learning loss gitu ya. Berapa persen yang nggak harusnya dapat, tapi tidak dapat karena desain learning ini. Pendapat Mas Ence? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget dan memang harus saya jawab dengan sangat objektif dan terbuka ya. Saya harus akui pembelajaran di kelas blended ataupun distance learning itu ada reduksi standar ya. Kalau boleh saya bilang, misalnya kenapa saya bisa bilang begitu, karena saya pernah menjadi tutor di universitas terbuka ya. Jadi kalau di kampus standar kita kan bertemuan itu adalah 16 kali tatap muka ya. Minimal berarti 13 karena misalnya 80%. Di universitas terbuka standarnya direduksi, jadi pertemuannya menjadi 6 pertemuan, tapi memang dari beban modul yang harus dipelajarinya relatif kurang lebih sama. Bedanya, kalau di kampus itu dosen bisa mendesain pembelajaran yang relatif bebas gitu, dosen bisa mendesain kayak gimana sesuai dengan yang dia rancang. Tapi kalau di universitas terbuka, kompetensi yang harus diselesaikan lebih terarah gitu. Jadi kayak kita tuh lagi berjalan di lorong. Kalau kita berjalan di kampus itu kayak kita bisa ngeliat kiri kanan gitu, lebih terbuka. Kita mungkin bisa mampir dulu ke kanan ke kiri. Tapi kalau di masa terbuka kayak lorongnya tuh udah lurus karena berbasis modul yang harus dicapai itu, dan itu relatif kayak lebih bukan monoton ya, maksudnya lebih fokus kalau saya bilang. Jadi apa yang mau dipelajarinya lebih fokus. Cuman memang kalau di compare dengan di kampus yang reguler, tentu yang didapatkan oleh mahasiswa akan berbeda.
tapi kedalamannya mungkin yang lebih dalam yang didapatkan oleh teman-teman di UT, karena yang dia pelajari hanya satu bahan ajar dalam satu semester pada satu mata kuliah, yang kalau dia pelajari secara maksimal dia bisa menguasai dengan betul. Tapi kalau di kampus kan dosen kadang ngasih buku A, ngasih buku B, ngasih bahan dari jurnal A, jurnal B begitu. Jadi mungkin hanya ngambil sedikit-sedikit sehingga anak-anak harus meramu dalam kepalanya menjadi satu kesatuan knowledge yang dia dapatkan. Nah, tapi kalau dari sisi pragmatisme kebutuhan IPM orang, menurut saya distance learning juga satu alternatif yang sangat efektif dan susah tergantikan. Karena apa? Karena dia memfasilitasi orang belajar tanpa harus dia meninggalkan apa namanya working area-nya dia, waktu dia bekerja, dan secara ekonomi kan tidak jadi ada persoalan gitu. Karena dia masih dapat penghasilan untuk bisa hidup, bahkan untuk keluarganya, tapi pada saat sama dia juga bisa mendapatkan degree yang kalau kita lihat angkanya kan sama aja kan, degree-nya sama, setara gitu dengan yang di kampus reguler. Cuman ya caranya tadi betul yang disebut dengan learning loss itu, dan itu terjadi di semua level pendidikan waktu kemarin COVID ya. Dan itulah kenapa salah satu alasan semua negara pengen segera kembali ke regular kelas itu, walaupun mungkin sebagian masih betah bermain-main di dunia blended learning karena fleksibilitas waktu mungkin dan sebagainya, bisa ngajar dari rumah, dari mana saya sambil liburan dan lain sebagainya. Tapi tadi learning loss-nya memang terjadi karena keterbatasan interaktivitas antara guru dengan anak ataupun anak dengan anaknya. Kan terbatas di online itu, walaupun kita bisa aja sediakan forum diskusi, sediakan apa namanya weekly meeting. Saya pernah belajar di Taiwan ada namanya weekly knowledge sharing gitu. Ya Zemi kita jadi kalau kita di Jepang jadi gitu ya. kayak sharing peer learning dengan peserta itu, tapi tetap lebih seru ketika itu dilakukan di kelas. Jadi kayak kita bisa merasakan emosi yang Mm-mm. kita dari orang yang ngomong tuh kayak gimana. Jadi kayak feelingnya lebih dapat dibanding kalau kita bertemu di online. Itu salah satu challenge yang apa namanya tidak bisa terbantahkan. Learning loss memang terjadi, tapi balik lagi kalau konteksnya di PMI tadi ya, itu memang pragmatisme yang harus kita selesaikan, dan itu adalah cara terbaik bagi mereka gitu. Jadi walaupun mungkin apa namanya level mutunya agak belum tentu sama, tapi juga belum tentu lebih jelek ya, karena kita pernah punya contoh, mungkin ada yang masih ingat itu siapa alumni, kayaknya pernah jadi social planner gitu di daerah Bogor gitu. Beliau dulu pernah jadi PMI di Taiwan kalau tidak salah lama, terus kuliah, terus dapat degree sampai S2 kalau nggak salah, balik-balik malah dapat penghargaan dari berbagai tempat gitu, dan memang dia punya kemampuan sosial yang bagus. Tapi baik lagi yang namanya di sana itu akan kembali ke apa namanya Individunya. curiosity-nya setiap orang. Jadi kalau orang dia punya keinginan untuk belajarnya tinggi, maka mau dia capek, mau dia waktunya terbatas, dia harus belajar. Seperti yang tadi si Mbak yang orang Bogor itu ya. Tapi kalau orang yang hanya mungkin dalam tanda kutip nyari gelar aja, biar kalau dia selesai kontrak kerja sebagai PNI dibalik ke Indonesia, mungkin dia bisa cari kerjaan yang lebih bagus dengan gelar sarjananya, yaitu juga sisi lain. Tapi kan bagusnya di kalangan PMI apa? Karena bisa aja walaupun mungkin yang dipelajari di tempat kuliah dengan pekerjaan mereka itu tidak relate ya, tapi kan bagusnya itu karena mereka punya working experience yang mungkin bisa bisa berarti ketika nanti mereka masuk ke pekerjaan baru pasca selesai kontrak dengan pekerjaan di tempat itu, dengan modal degree yang baru itu, mungkin dia punya knowledge baru yang berbeda dengan orang yang baru fresh graduate dari jalur kampus reguler gitu, karena tidak punya working experience yang bisa jadi bahan komparasi atau pengalaman lebih yang bisa diberikan ketika dia bekerja di tempat baru. Itu juga mungkin salah satu nilai-nilai yang tidak didapatkan oleh teman-teman di kampus reguler itu sih. Iya, masih. Oke, ya di baik pro kontranya pasti tentu ada manfaatnya ya. Maksudnya saya juga tidak menampilkan orang-orang yang mungkin karena dia menjadi tulang punggung, beliau harus bekerja, tapi dengan adanya long distance learning ini mereka akhirnya bisa mengenyam pendidikan S1, S2 gitu, mungkin bahkan sampai S3 ya di universitas terbuka ya, di Open University. Nah, gitu itu juga ya di sisi lain juga memberikan kesempatan teman-teman yang ingin mendapatkan gelar akademik ya, yang juga nanti sebenarnya pada endingnya juga bisa membantu ketika mencari kerja untuk kehidupan lebih layak di Indonesia, karena juga persaingan di Indonesia setelah SMA adalah di S1, walaupun nanti S1 juga harus bersaing dengan berbagai tempat. At least kalau dia pernah punya bekal dari luar negeri, magang atau kerja di Jepang, kan punya experience yang mungkin bisa magang atau kerja lagi di Indonesia di cabang perusahaannya nih. Oke.
kita close dulu terkait dengan teknologi pendidikan, tapi kita mau bahas isu yang baru hangat nih. Nanti aku mau buka terkait dengan informasi dari apa ya, point of view dari teman-teman semua nih. Kita mau nonton sekilas info. Oke, baik. Ini mungkin teman-teman sudah sempat mendengar gitu ya bahwa Kemendikbud Ristek ya atau Kemendikbud telah menghapus jurusan IPA, IPS dan bahasa di SMA. Dan mungkin itu sudah diberlakukan final tahun ini ya kalau nggak salah. Ini ya dari kompas.com, kemudian hal yang sama juga disampaikan penghapusan jurusan IPA, IPS bahasa di SMA memunculkan sederet isu di lapangan. Nah, isu-isu apa nih? Mungkin Mas Ence yang punya mahasiswa sekarang lagi penelitian di anak-anak SMA atau mungkin Universitas Negeri Malang punya lab school kayak UPI gitu ya. Isu-isu ini seperti apa nih nanti penanggapannya? Dan mungkin juga teman-teman ilmu, kemudian juga Mas Adit juga ya. Nanti apa sih point of view teman-teman semua nih ya? Kita ngobrolin tentang eh, Kemendikbud ini. Aku mulainya bukan dari Mas Ence, tapi aku pingin dari Mas Adit. Silakan Mas Adit. Iya Mas Ali ya. Memang sejujurnya saya pribadi ya terkait penghapusan jurusan ini tentunya pasti bakalan membuat ini ya pro kontra ya tentunya gitu. Jadi kalau sempat ngikutin ya terkait penghapusan jurusan ini gitu. Jadi memang kan alasan terbesarnya adalah untuk kemudian tidak ada ini ya, untuk membuat tidak ada perbedaan gitu ya antara satu jurusan dengan jurusan yang lain gitu. Dalam hal ini mungkin kalau kita eh, kembali ya ke masa-masa sekolah kita, tentu saja pasti akan ada keraguan ya dalam diri kita, apakah kita ingin masuk ke jurusan IPA gitu atau kemudian masuk ke jurusan IPS gitu. Bahkan saya sendiri waktu di sekolah itu pengennya masuk jurusan yang bahasa gitu ya. Kalau waktu itu kan ada IPA, IPS bahasa gitu. Kemudian karena sepi peminat, kemudian jurusan tersebut dihapus gitu ya waktu itu di sekolah saya gitu. Namun sisi kontranya adalah dengan adanya peminatan tersebut, penghapusan ya peminatan tersebut membuat kan siswa sendiri kan menjadi eh, bingung gitu ya. Apakah kemudian dia harus mempelajari semua mata pelajaran gitu yang ada di sekolah gitu, yang tentunya itu mungkin ada yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya gitu, atau tidak sesuai dengan bidang kesukaan dia, yang mana nanti ini akan bisa melahirkan generasi-generasi yang generalis gitu ya, bukan kemudian spesialis gitu. Nah ini mungkin yang kalau mendengar ini mungkin dua hal-hal tersebut Mas Ali gitu yang saya sendiri juga masih pro kontra gitu, melihat kondisi lapangan nanti seperti apa gitu. Itu mungkin Oke. Mas. Siap, thank you Mas Adit. Aku lempar ke Mas Elmo nih. Gimana nih point of view Mas Elmo nih? Setuju atau nggak setuju? Kemudian kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju gimana nih? Oh, berat juga ya. Ini menyambung aja diskusi tadi dan ide yang Mas Enja berikan ya terkait dengan terobosan radikal. Artinya gini kan, kalau kata Einstein itu, kalau kita ingin hasil yang berbeda tapi tetap melakukan hal yang sama, ya itu maka definisi dari kegilaan gitu. Kita sudah mengevaluasi mungkin puluhan tahun kita melakukan pendidikan dengan sistem yang sama, walaupun berubah-ubah sedikit kurikulumnya, tapi skor kita dengan acuan yang paling mudah saja skor visa mungkin. Skor visanya tadi nggak terlalu signifikan naiknya, walaupun naik increase tapi nggak eksponensial atau nggak signifikan. Artinya diperlukan benchmarking dari metode lain mungkin ya, yang kita nggak tahu apakah itu cocok dengan negara kita atau tidak. Tapi dengan benchmark, artinya ada sebuah itikat baik, ya, ada sebuah ikhtiar untuk keluar dari definisi kegilaan tadi, gitu, melakukan hal yang sama dengan ini masa berbeda. Nah, menurut saya dengan justifikasi yang kuat dan
apa ya? eh Maksudnya ketika membuat sebuah kebijakan dengan dia punya apa ya, punya alasan yang kuat dan di dukungannya artinya punya beberapa alternatif ketika satu hal ini nggak berjalan gitu. Tapi langkah awalnya itu sebuah pemikiran menurut saya, pemikiran yang cukup baik, maksudnya bagus ya, radikal, inovasi gitu, inovatif. Tapi perlu juga kemudian dilihat dan apa ya, dipantau apakah dampak dari plan tersebut itu berdampak lebih buruk dibandingkan kita tetap stay dengan jurusan yang sebelumnya gitu. Itu perlu menimbang plus dan minusnya ya, benefit atau drawback-nya seperti itu. Oke, thank you ya Mas Elmo ya. Oh, bahwa ini terobosan yang unik, yang istilahnya memecah kebijakan puluhan tahun gitu ya. Bahkan dari kakak-kakak kita mungkin ya, mereka udah ada nih jurusan IPA IPS gitu ya. Atau mungkin orang tua kita ya, atau paman-paman kita mereka udah ngerasain nih jurusan IPA IPS ketika itu tahun 2024 ini nih cetang. Hapus aja nih jurusan IPA IPS bahasa nih. Nah, menurut Mas Ence pertama adalah terkait dengan hukum itu, undang-undang itu atau regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian itu. Kapan sih sekolah-sekolah SMA wajib menerapkan itu? Itu yang pertama. Kemudian di point of view Mas Ence sendiri setuju atau enggak nih? Gitu. Ya, kalau sebelum saya mempelajari reasonnya dari Kementerian Pendidikan, saya nggak setuju sebenarnya karena itu akan menghilangkan culture yang sudah lama terbangun, yaitu persaingan IPA IPS ketika pekan olahraga dan antar kelas yang dulu pernah saya alami Ya kita ngerasain momen-momennya semua gitu. lah, kelas IPA, IPS, IPA 1, IPA 2, IPA E 1, 2. Iya, dulu kan. Tapi kan kalau kita kalau kita pelajari reasonnya dari Kementerian Pendidikan ternyata positif ya, karena itu sejalan dengan semangat Merdeka Belajar dari Pak Menteri. Jadi salah satu karakteristik dari Merdeka Belajar itu ada tidak adanya diskriminasi yang terlalu tajam atau gap yang terlalu jauh antara satu lini dengan lini yang lain. Dalam hal ini di sekolah antara jurusan IPA dan IPS termasuk bahasa yang kemudian kalau kita mau jujur, semua orang sepakat bahwa jurusan IPA selalu menjadi jurusan favorit. Bahkan kayak secara tidak langsung orang kalau dimasukin sama gurunya ke jurusan IPS tuh kayak downgrade gitu. Kepercayaan diri itu kayak menurun gitu. Itu pernah terjadi di teman-teman saya dulu gitu. Tapi bagi sebagian orang juga kadang merasa bagi yang nggak suka ke IPA tapi dimasukkan ke IPA tuh kayak challenge sendiri karena anjir kudu ngapalin rumus-rumus gitu kan, sesuatu yang dulu terjadi sekarang jadi. Nah, itu yang kemudian Pak Menteri ingin hilangkan karena diskriminasi yang terjadi seperti itu bisa mengakar sampai ke level yang berikutnya. Nah, sebenarnya dihapus itu bukan berarti dihilangkan sama sekali, dalam arti memang penjurusan dihapus, tapi pada saat yang sama punya penggantinya, yaitu pengganti yang justru menurut saya lebih 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 radikal kebijakannya, di mana kemudian anak ketika mau belajar di bidang apa nanti setelah pasca lulus SMA-nya, dia bisa langsung start ngambil spesialisasi di bidang itu, pendalaman ilmu di bidang itu sejak kelas 11. Jadi kelas 10 oke, mereka belajar dulu semua hal karena memang dulu juga kita sama belum ada pemisahan jurusan penjurusan kelas 10, tapi dari situ mereka sudah langsung ngambil. Sebenarnya kalau saya cerita dengan ponakan saya yang di Bogor ya, kebetulan sekarang lagi SMA kelas 3 ya, dia udah cerita dari tahun lalu sebenarnya udah mulai ke situ kebijakan, walaupun masih ada IPA IPS tapi praktiknya tuh udah mengarah ke sini. Artinya anak IPA nggak wajib lagi ngambil semua pelajaran paket IPA gitu, kayak biologi, fisika. Kalau dia nggak suka biologi, dia boleh ganti dengan yang lain. Jadi kayak ada opsi-opsi alternatif. Kalau yang saya dengar dari ponakan saya di Bogor itu. Nah, sekarang opsinya justru lebih terbuka karena sejak awal kelas 11 mereka bisa mengambil 10 atau 11 mata pelajaran, at least 8 yang bisa menjadi spesialisasi mereka ketika nanti mau ke perguruan tinggi. Misalnya anak dari kelas 10 udah mikir pengen kuliah di bidang yang berkaitan dengan fisika. Kan fisika itu kalau dulu maksudnya kelompoknya IPA. Di IPA kan ada biologi, ada kimia. Tapi kan biologi itu karakteristiknya agak lain dengan fisika gitu. Orang fisika matematika mungkin masih dekat. Tapi kalau biologi itu pusing karena harus banyak hafalannya juga kan. Apa namanya istilah-istilah Latin dan lain sebagainya itu yang kayak lebih dekat ke sejarah gitu, harus ngapalin gitu.
untuk menguasai materinya. Nah, artinya kan mereka yang mau kuliah di bidang fisika nggak wajib belajar biologi lagi. Dia dari awal udah belajarnya fisika, matematika, mungkin kimia yang masih deket-deket itu aja digodok gitu secara mendalam sehingga ketika nanti masuk kampus, dosen juga akan lebih terbantu karena mereka punya basic knowledge yang lebih mapan dibanding kalau misalnya kita diajari mereka dari IPA yang mereka mau nggak mau harus belajar tentang kan di situ tetap ada bahasa walaupun hanya sebagian terus ada biologinya gitu. Tapi kan tidak semuanya dibutuhkan ketika nanti masuk ke perguruan tinggi. Begitu juga sebaliknya misalnya yang mau mendalami bidang sosial, mau belajar sejarah, ya udah yang dipelajarinya, misalnya ekonominya nggak mau kan di IPS dulu ada ekonomi ya. Ekonominya nggak mau dia pengen belajar ya sejarah aja, ya udah sejarah, geografi mungkin masih ada sedikit hubungannya sama antropologi atau sosiologi. Sosiologi. Yang lainnya nggak usah gitu. Ekonomi karena pusing harus ngitung-ngitung juga kan, gitu jurang keuangan dan lain-lain. Jadi dia bisa skip itu. Jadi menurut saya itu juga satu hal yang sangat positif karena seolah anak itu udah belajar untuk menyiapkan diri mau kemana ketika pasca sekolahnya itu sejak kelas 11 itu. Nah, walaupun mungkin pemerintah perlu mengkaji ulang karena kan kalau kita mau jujur kan persentase lulusan SMA yang ke perguruan tinggi kan persentasenya belum mencapai 50% ya. Kalau saya tidak salah mungkin masih di angka di bawah 40% yang dari semua ya, dari angka lulusan SMA yang bisa ke perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta gitu. Sebagian besarnya kan mungkin bekerja dengan berbagai apa namanya kesempatan yang mereka dapat atau mungkin sebagian ya mungkin berwirausaha. Kalau dari bidang SMK kan relatif punya skill yang lebih matang ya, sehingga bisa lebih kerjaannya bisa lebih ini. Tapi kalau anak SMA kan agak kasihan. Nah, bagus juga mungkin dengan proses yang sekarang ini, tinggal nanti SMA-nya mau nggak menyediakan kelas-kelas yang lebih spesifik misalnya dari awal dia udah diskusi sama gurunya, Bu, misalnya atau orang tuanya juga udah punya planning, kayaknya anak saya nggak bisa kuliah gitu. Ya udah dia planningnya mau kemana, walaupun dia masuk SMK tapi pengen kerja di bidang misalnya yang ada kaitannya dengan pelayanan di kantor misalnya. Kira-kira ada nggak pelajaran opsional di sekolahnya itu yang berbasis apa namanya services gitu, memberikan pelayanan ke orang yang baik Hospitality kayak gitu gimana ya. sih gitu. Atau misalnya anak SMA yang mau bekerja yang ada kaitannya dengan teknik yang agak kasar-kasar misalnya jadi apa namanya driver alat berat begitu. Kira-kira ada nggak koneksinya sekolah itu dengan lembaga yang kayak gitu yang bisa memfasilitasi anak untuk belajar lebih mendalami di situ gitu. Jadi pas kalau lulus sekolah tuh selain dia dapat ijazah juga at least dia dapat sertifikat keterampilan yang bisa dipakai kalau dia nggak bisa kuliah gitu, dipakai untuk nyari kerja kalau dia nggak bisa kuliah. Tinggal itu yang dipikirkan sama kementerian berkaitan dengan kurikulum yang bisa diramu di level SMA kelas 11 kelas 12 itu menurut saya. Karena kalau nggak kayak gitu tetap nanti yang persentase yang nggak bisa kuliah mereka mau apa gitu. Itu kan jadi PR juga. Oke. Sebenarnya ingin nanya nih, kenapa cuma 50%, tapi aku skip yang itu. Pertanyaan selanjutnya yang aku di kepalaku adalah, ketika kita dibebaskan memilih mata pelajaran ketika kita kelas 2, kelas 11 ataupun kelas 12, pertama adalah berarti kan kemungkinan besar kita tidak akan seperti perkuliahan, ya nggak sih? Berarti kan Iya, betul. moving class ya, resikonya adalah moving class gitu. Nah, ada kendala, apakah ini tidak menjadi kendala baru ketika adanya program ini akan ada pertama, membutuhkan ruang kelas yang lebih banyak. Itu yang pertama, concernku ya. Yang kedua adalah ada guru-guru yang mungkin nggak disukai nih mata pelajarannya. Kan guru matematika gak 3 ekor, 3 ekor, 3 orang gitu ya. Oh, maunya guru matematikanya Pak Ali aja nih. Pak Ali kalau ngajar seru, karena kan memang tipikal guru kan macam-macam nih. Nah, itu pertama adalah ruang Iya, kelas, betul. kemudian guru yang jadi idola dan pelajarannya jadi idola dan pelajarannya tidak jadi idola. Nasibnya mereka gimana nih? Atau udah ada antisipasi nggak di situ oleh pemerintah nih gitu? Ya, ini bagus banget ini kritikal dari Dokter Ali ini. Memang itu pasti terjadi ya kalau kita mulai shifting ke penjurusan dari yang lebih spesifik di kelas 11 dan 12 tadi. Tapi sebenarnya kalau dari saya kacamata orang teknologi pendidikan, sebenarnya sekolah bisa menggandeng yang terjadi di kampus saat ini. Jadi kan kampus sekarang sudah mulai berusaha Pak Menteri mendekatkan industri ke kampus atau at least kampus yang berangkat ke industri gitu agar Betul, anak-anak betul, punya betul. experience lebih lebih besar tentang bagaimana dia bekerja di industri gitu. Nah, di level SMA sebenarnya memungkinkan juga itu diterapkan sehingga nanti untuk penjurusan tertentu yang gurunya tidak ada di sekolah tersebut, sekolah harus punya kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan sejenis yang ataupun lembaga
apapun namanya gitu yang bisa memfasilitasi anak belajar untuk mempelajari lebih banyak tentang itu. Contoh yang tadi saya bilang, misalnya kalau anak SMA pas kebetulan dia nggak bisa masuk ke SMK tapi pengen senang dunia kelistrikan, berarti kan dia bisa ada kerjasama mungkin dengan jurusan kelistrikan di SMK. Apakah kalau misalnya peminatnya banyak, guru kelistrikan SMK-nya yang diundang jadi guru tamu di sekolah SMA, Oh, oke oke. atau kalau sedikit siswanya yang berminat bisa siswanya yang moving ke sekolah SMK terdekat yang memfasilitasi kebutuhan mereka. Nah, itu yang bisa kita jadikan salah satu solusi. Walaupun saya nggak tahu di lapangan akan seperti apa, dan kementerian juga mungkin masih menggodok apa namanya POB-nya, prosedur Hmm. perusahaan baku yang berkaitan dengan itu pasti akan diurus sama mereka agar. Tapi memang kalau saya dengar di lapangan ya, walaupun mungkin kita dari kacamata akademisi kita melihat Pak Menteri ini punya kebijakan radikal yang cenderung lebih ke arah yang progresif ya. Tapi memang prokerta di lapangan itu kayak kesannya bagi sebagian orang yang dalam tanda kutip mentalitinya status quo itu seolah kayak kita tuh digoyang-goyang ke sana kemari gitu, yang apa namanya tak tiada henti gitu, apa namanya perubahan-perubahannya itu yang menyebabkan mereka kayak kok banyak banget sih gitu perubahan-perubahan, kok cepet banget sih, kok kok ada banyak hal yang jadi kayak begini gitu. Nah, itu mentality orang di kita memang masih banyak yang kayak gitu, status quo itu yang agak susah untuk diajak berpikir lebih cepat, dan kadang jadinya kayak menyalahkan keadaan, ya udahlah gara-gara ini jadi kayak gini, jadi gimana lagi ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu seolah kayak gitu, padahal mungkin transfer knowledge dari pusatnya ke daerahnya masih belum mapan. Tapi Hmm. bagusnya di kita Pak Ali dan kawan-kawan sekarang itu kan Mendikbud punya namanya guru penggerak ya. Jadi kalau saya Ya. lihat saya baca-baca guru penggerak tuh kayak punya level lebih dewa gitu dalam tanda kutip dibanding guru reguler. Kayak dia punya punya kesempatan lebih cepat dan lebih dulu untuk mendapatkan informasi dari pusat tentang kebijakan-kebijakan terbaru, bahkan tentang tool-tool dan sistem-sistem yang dipakai terbaru, bahkan tentang program-program yang sedang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan yang baru muncul itu mereka tahu lebih dulu, dan mereka yang pertama kali mendeliver ke rekan-rekan guru di sekolah itu. Jadi makanya di kampus saya pernah ngobrol katanya kalau di sekolah ada guru penggerak itu pasti insya Allah relatif lebih bagus, karena guru penggerak memang punya target kinerja yang agak lebih gitu dibanding guru yang Ya, karena reguler juga kan untuk dibayar lebih juga kan gitu ya. ya ada kelebihan honor juga dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya salah satu upaya tadi menjembatani gap distribusi informasi dari pusat ke daerah yang selama ini mungkin jalurnya kan melalui harus dinas provinsi dulu, baru ada pelatihan ke dinas kabupaten, baru ke dinas kecamatan, baru ke sekolah. Sekarang guru penggerak itu bisa lebih kayak cepat gitu, rantai distribusinya jadi lebih cepat, informasi itu sampai dari pusat ke daerahnya jadi lebih cepat. Itu mungkin yang juga salah satu hal yang menurut saya pasti akan dipakai oleh Kemendikbud untuk mendeliver apa namanya policy perubahan tentang penghapusan IPA IPS dan Jurusan. bahasa ini dengan penjurusan yang lebih spesifik sejak kelas 11 itu. Oke, baik. Kalau aku menanyakan kepada ke diriku sendiri, sebenarnya setuju atau enggak, aku sebenarnya setuju banget dengan adanya penghapusan, tapi itu tadi ya difasilitasi dengan kita sukanya apa. Cuma itu tadi, masalah di lapangan itu Indonesia mungkin belum siap berubah, namanya juga perubahan ya, toh. Dan perubahan ini Ya. sesuatu yang baru, orang kita manusia secara psikologi itu takut dengan hal-hal baru. Ya, namanya juga nggak tahu kan ngeraba-ngeraba. Sedangkan kalau yang udah penjurusan kan udah 10 tahun lalu udah kayak gini ya, tinggal kita ngejalanin paling hanya mengupgrade kurikulumnya gitu. Cuma tadi mungkin saya kalau menggarisbawahi tetap harus ada mata kuliah wajib yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini kan berbahasa, kemudian logical thinking. Kalau bahasa Inggris adalah skill yang ya kalau suatu saat kita harus internasionalisasi minimal bisa berkata-kata lah ya gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa nanti di lapangan juga banyak adjustment yang harus dilakukan, yang ya tadi saya mikir, waduh kekurangan ruang gitu, atau mahasiswanya nanti akan tiba-tiba pelajaran biologi yang daftar orang banyak gitu kan, kayak wah gitu nggak cukup nih, harusnya kapasitas 20 orang yang ingin daftar 30 atau 40 sampai sekian gitu luasnya. Itu mungkin nanti menjadi PR baru sambil adjustment. Tapi kalau kebijakan itu emang harus diterapkan tahun ini setiap ke daerah atau masih ada kelonggaran lagi, Mas Ence? Kalau saya baca sekilas barusan sepertinya start dari tahun ini, berarti kan untuk angkatan 2000, kan sekarang berarti kan untuk yang 2024 ya. kelas 11 atau yang baru kelas Yang 10 tahun lalu kemarin ya, masuk kelas yang 11 sekarang ya. 2023 kemarin ya, masuk 2023 kemarin ya berarti. Iya betul, berarti untuk anak yang masuk 2023 kemarin sekarang udah mulai
mulai bisa. Tapi saya selalu yakin Dikti itu selalu punya kayak program priority, misalnya target tahun pertama berapa persen dulu harus sudah Oh ya tercapai, ya ya baru ya tahun ya. kedua berapa persen Ya tuh dulu, ya. baru tahun ketiga baru semuanya bisa. Kayak dulu kan sama juga program MBKM juga sama, kayak awal-awal di mana dulu, nanti kayak pilot projectnya baru nanti lebih luas kayak gitu. Termasuk guru Oke. penggerak dan lain sebagainya juga selalu kayak gitu. Itu sih yang saya lihat bakal kayak gitu polanya. Oke, ini ada tambahan dari Mas Ilmu atau Mas Adit sebelum aku mau memberikan point of view yang lain. Iya, setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti kalau di bidang resiko ya, dia ada cascading risk, jadi ada dampak setelahnya apa, dampak setelahnya. Seperti tadi Mas Ali itu bagus poinnya, kritikal itu ketika tadi kita fokus dikasih kebebasan untuk memilih, mungkin akan ada satu dua mata pelajaran yang banyak peminat, yang luber-luber tumpah-tumpah, tapi akan muncul juga beberapa mata pelajaran yang sepi peminat. Itu mau gimana masa depan gurunya gitu ya. Nah kalau itu saya bisa mikir lagi kan, sepertinya memang gini, tendensi orang untuk memilih itu salah satunya memang karena prospek pekerjaan sepertinya. Enggak, ini nggak tahu ya, ini nggak based on research. Mungkin kalau saya lihat sih memang tendensi pekerjaan, wah ini kayaknya lebih prospek kerjaannya dibandingkan memang passion atau minatnya sendiri. Karena bisa boleh jadi dia punya minat di bahasa atau di sejarah, tapi karena kondisi lapangan, realitas lapangan ekonomi yang seperti itu, ya dia harus milih jurusan IPA gitu banding setir dengan belajar lagi. Ya itu menarik sih kalau dikaji lebih dalam ya Mas Ali, didalami lagi dampak dari kebijakan itu pasti jadi gini. Kadang kita cuma lihat kebijakan di permukaan ya. Dampak ada cascading risk-nya atau ya dampak apa dominonya ke, Minonya, ke lanjutannya. hal-hal lain itu jadi subjek studi sendiri itu yang bisa menelurkan banyak, yang bukan paper, maksudnya banyak studi baru di situ. Disitulah kemudian nanti kita bisa ke depan sih untuk evaluasi kebijakannya bisa lebih matang, lebih mapan lagi ketika risiko dari itu bisa kemudian sub risknya bisa dikalkulasi atau di manage. Oke. Ya itu terkait gimana ke depan itu ya, bahwa manajemen risk dengan kebijakan baru ya emang harus mereka persiapkan ya. Tapi emang namanya kebijakan ya apa step by step ya. Jadi makanya tadi ada target keberhasilan ya, berapa persen peningkatannya seperti apa gitu. Mas Adit ada tambahan Mas Adit? Mungkin sedikit aja sih, menimbang apa tadi yang telah disampaikan oleh Mas Ence gitu ya, dan juga tadi Elmo gitu. Memang untuk kondisi sekarang ya, bisa dikatakan sebagian besar kita akan setuju gitu. Namun mungkin melihat waktu yang kemudian dibutuhkan untuk agar kebijakan ini tersosialisasikan dengan tepat bahkan ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia, itu butuh waktu yang tidak tidak butuh waktu yang panjang gitu ya, nggak sebentar gitu. Sedangkan kemudian masa pemerintahan di Indonesia kan bisa dikatakan ada pembatasan 5 tahun sekali gitu. Sebenarnya itu ada paradoks sedikit gitu ya. Bagaimana kalau kemudian nanti Iya, ganti betul. pemerintahan, ganti menteri gitu. Berarti akan ada pergantian Potensi. kebijakan gitu. Sehingga kemudian nanti untuk eh implementasinya kan Indonesia nggak bisa serentak gitu ya, butuh waktu gitu. Jadi mungkin menarik ya untuk kemudian kita tunggu, tapi ya kalau bukan sekarang mungkin kapan lagi. Jadi wajib untuk kemudian kita coba dan kita kaji nanti dampaknya seperti apa. Ya kita karena sebenarnya lagi gambling ya, karena kita belum punya apa namanya jawaban apakah strategi ini akan lebih baik daripada yang sebelumnya kita lakukan. Kan kayak kita gambling ya. Mungkin ya tadi Mas Almo juga bilang, Mas Adit bilang, kita butuh waktu nih untuk melihat apakah kira-kira 5 tahun ke depan kita bisa mengukur dampak ini sangat signifikan positif, ataukah malah jadi sebaliknya begitu untuk peningkatan SDM apa namanya orang Indonesia kita ke depan. Itu mungkin akan kita tunggu jawabannya 5 sampai 10 tahun ke depan, kira-kira apa yang akan. Tapi saya sebenarnya lebih ingin menggarisbawahi kalau ada persoalan guru di Indonesia ya. Menurut saya guru di Indonesia itu karena terlalu spesialis ya, di perguruan tingginya udah didesain seperti itu, padahal
belakangan kita sekarang mulai rame yang namanya STEM education ya, di dalamnya bisa integrasi antara sains, teknologi, engineering sama math gitu. Dan di beberapa negara berkembang justru STEM ini lebih lebih dalam tanda kutip kayak di US, di Taiwan, di Cina juga kayak lebih didorong karena secara riset menunjukkan bahwa orang-orang yang punya kemampuan STEM yang baik itu lebih lebih bisa beradaptasi di dunia kerja mereka itu karena mereka bisa apalagi kalau pakai pakai art gitu, jadi kan ada sisi seninya juga di situ. Nah sayangnya di Indonesia ini kita sampai saat ini belum ada satupun kampus yang membuka prodi namanya Department of STEM Education gitu. Saya pernah tahu punya kolega kemarin di Eropa ya ada Department of STEM Education, di Indonesia belum ada sampai sekarang. Dan ada yang faktanya lagi adalah guru-guru sudah disiapkan secara spesialis. Makanya tadi kalau kata Mas Ali, nanti gimana kalau ada anak nggak suka sama guru biologi, jadinya ada kecenderungan seperti itu, terus guru matematika kalau nggak ada peminatnya gimana? Nah, karena itu kesalahan yang lama itu menyebabkan orang tidak bisa shifting. Padahal kalau dia basicnya STEM, dia nggak disukai matematik, dia pasti punya sains dan teknologinya gitu, sama engineeringnya kan masih bisa ke situnya. Nah, di kita emang agak agak sisi minusnya ada di situ sih menurut saya untuk guru yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan bagaimana kemudian eh, kampus, pemerintah juga mendorong programnya dibuat, blueprintnya, kampus mendorong menyiapkan SDM-nya, departemennya disiapkan, jadi ada multidisiplin keilmuannya dalam satu departemen itu bisa bisa macam-macam sehingga ketika pasca mereka ke lapangan ke sekolah itu bisa mengajar dari berbagai perspektif. Karena di Taiwan juga demikian yang saya tahu. Jadi di Taiwan itu untuk menjadi guru, misalnya untuk menjadi guru SD, tidak harus dari PGSD. Dia bisa aja belajar basic S1-nya di bahasa, kemudian mungkin juga ke bisnis. Tapi kemudian waktu dia ngambil program profesi guru, dia baru spesialisasi untuk kemana gitu. Jadi kayak teman saya itu ada S1-nya dua dia tuh. S1-nya itu bisnis sama pendidikan. Nah, pasca dia S2 dia ambil S2-nya pendidikan, S3-nya pendidikan. Ketika dia ngajar di sekolah, dia bisa ngajar bisnis di SMA gitu. Jadi itu sesuatu yang menarik menurut saya. Apa namanya yang kita harus adopsi ya. Jadi spesialisasi subjek kepakaran guru menurut saya perlu dikaji ulang agar lebih multidisiplin. Itu sih. Oke, setuju banget sih sebenarnya kayak aku ngeliat yang udah sekolahan, kayaknya sekolah-sekolah internasional di Indonesia mereka udah pakai STEM ya, karena aku di Sampurna di SMA, SMP-nya udah pakai STEM gitu kan. Dan aku dengar kata STEM itu sebenarnya udah cukup lama ya. Cuma memang di Indonesia belum applicable gitu ya. Cuma ada kayak dikit-dikit STEMin, ya udah cuma dapat ST-nya doang atau biasanya paper-papernya ya anak-anak kuliahan mulai mencoba tapi belum yang full semuanya gitu. Ya kita masih ini ya banyak hal di dalam dunia pendidikan yang banyak perlu kita gaungkan ya. Kalau ngoreksi kita nggak berani, kita gaungkan aja ya, kita opinikan untuk kayak oh ini STEM ini udah internasional dan udah mulai perlu nih kita gitu ya. Sekarang juga lagi ngetren juga kan di kampus-kampus, mungkin beberapa 5 tahun terakhir ini sekolah pendidikan vokasi atau aku nggak tahu di FKIP itu ada kayak vokasi elektro vokasi gitu kayak yang kayak gitu kan. Apakah itu dia mulai mengarah ke STEM-nya atau masih kayak ya tidak berbeda jauh dengan pendidikan fisika gitu. Cuma pendidikan untuk persiapan guru teknik mesin di SMK gitu. Saya juga belum tahu. Padahal hal-hal yang engineering, scientist itu kan kayak bisa ditempelin dengan mata kuliah khusus yang STEM berapa SKS gitu ya untuk enrich para calon-calon guru gitu. Oke, Mas Jack, kita waktunya tinggal beberapa menit lagi karena kita sudah cukup malam, apalagi yang di Jepang udah mau jam 12 malam. Kasihan loh sama ini. Oke, aku mau ada pertanyaan cepat ya untuk Mas Ence gitu ya. Nanti habis itu kita baru penutupan nih. Walaupun nanti terkait dengan jurusan policy nanti kita bisa diskusi lain waktu lagi, kita tambah-tambah lagi dengan perspektif yang lain atau mendingin topik-topik lain. Sudah siap, Mas Ence? Siap. Oke, nanti tinggal milih aja ya. Pertanyaannya cuma pilih A atau B, pilih A atau B ya. Oke. Siap. Pilih Malang atau Bandung? Malang sih. Malang ya, oke. Pilih Taiwan atau Indonesia? Indonesia. Indonesia. Pilih cu dofu atau tahu gejrot? Tahu gejrot dong, saya nggak pernah makan tofu, baunya aja udah Oh, kuat saya.
Itu ada yang dagingnya itu ya, mabutofu kayaknya kalau di Jepang ya kayaknya. Oke, Yang Chotofu kan juga agak lumayan bau-bau gitu ya. iya, toppingnya iya, agak bawa lama. agak fermented gitu. Kemudian pilih jadi Menteri Pendidikan atau Menteri Riset dan Teknologi. Walaupun Kayaknya Kemenristek sekarang. mending Mendikbud ya. Oke, sekarang udah gabung masalahnya ya Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi ya Kemendikbud. Nah itu sih bener. Jadi kan kalau Mendikbud berarti ada di bawahnya, Risteknya ada di bawah Mendikbud kan. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya pilih voli atau basket? Voli dong. Oh, voli, anak voli Tiap sore banget voli. ya. Terakhir, pilih jurnal apa novel? Jurnal. Oke, jurnal ya. Sekarang mainnya di ya. situ. Iya. Sekarang mainnya di jurnal ya. Plus dulu dong. Karena di kampus insentifnya besar daripada novel. Ah ya Allah, mau dong yang punya insentif. Carikan saya penelitian orang-orang. Wah, Mas Ali ini banyak banget kerjanya luar biasa. Ini Aduh. idola saya Mas Ali. Aduh, ampun, ampun. Baik, terima kasih banyak. Nah, kita mau closing nih, dan closing statementnya mau masing-masing atau mau Mas Ence aja, guys? Semuanya dong, Nah. biar saya juga dapat insight dari teman-teman. Oke. Nanti ada sebelum closing nih ya. Apa sih harapan dari Mas Ence atau wishlist Mas Ence untuk Indonesia? Sebelum closing nih, wishlist Mas Ence untuk Indonesia apa sih? Sebenarnya sederhana saya ya. Kalau di jalan itu ya mungkin educated people ya. Jadi orang-orang saya berharap bisa lebih teredukasi dalam banyak hal ya. Yang paling sederhana misalnya habit di tempat umum, kebiasaan merokok di tempat umum menurut saya di Indonesia agak susah dikendalikan. Jangan di kampus aja. Kami di kampus pengen punya program Green Campus, tapi menurut saya nonsen kalau di kampus masih boleh merokok. Di Taiwan kan udah nggak boleh merokok ya. Di area kampus udah nggak boleh. Kayak kita tuh malu gitu kalau ngerokok di tempat umum, apalagi di kampus. Di Indonesia kan hampir semua di kampus, bahkan dosen mahasiswanya juga kayak something yang normal gitu. Itu menurut saya sesuatu yang harus kita ubah. Jadi dan itu menurut saya jadi pola pikir orangnya dulu yang harus kita, apalagi di jalan raya orang pakai kendaraan bermotor nggak nyadar di belakangnya dampaknya kan besar sekali ya untuk orang di belakangnya. Kalau misalnya ada punturnya kena mata dan asap itu bisa bikin glaucoma. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin anak-anak di kita tuh mungkin lebih menghargai waktu ya. Kalau saya belajar ya, apalagi di Jepang juga orang sangat memikirkan waktu. Saya di rapat, saya selalu berusaha kalau rapat ada undangan rapat konten minimal H-3 menit itu udah datang. Orang-orang pasti agak kemana gitu. Menurut saya itu sesuatu yang harus diubah. Sekarang menurut saya kita gimana bisa mau bermimpi besar kalau hal-hal kecil aja kita nggak bisa selesaikan, dan hal kecil yang paling mungkin kita lakukan adalah manajemen waktu kita agar lebih rapi, dan bagaimana kita menghormati orang di tempat-tempat umum. Itu menurut saya harus, itu kalau dari sisi personnya ya, agar orang-orang lebih teredukasi. Kalau kan di sosial media kan kita suka kesel gitu lihat orang istilahnya tuh Netizen ya apa? rendah gitu. Iya, Dia itu kayak gimana gitu, padahal kan sebenarnya kita punya harapan agar nggak kayak gitu lagi gitu. Hal-hal yang itu jadi kayak gimana, menurut saya sesuatu yang mendasar sih harus segera diselesaikan di pemerintah. Oke, aku menggarisbawahi dua hal ya berarti. Yang pertama adalah educated people atau mungkin well educated ya, karena Iya betul. teredukasi kalau tidak baik juga nggak ini ya, well educated atau educated people. Kemudian adalah menghargai ya waktu, lebih ke etik ya kalau yang lihatnya, waktu, kemudian orang lain, Ya. dalam keseharian sehari lebih ke etik yang baik nih. Mata kuliah pelajaran saya itu etika lingkungan di Sampurna nih gitu. Oke, dua hal ini nih. Nah, kalau untuk Mas Ailmo sama Mas Adit adalah wishlist terkait dengan pendidikan di Indonesia. Ayo, dari siapa dulu? Yang paling jauh dulu mungkin. Yang paling jauh boleh. Wishlist terkait dengan pendidikan di Indonesia saat ini nih. Banyak ya, kayak salah satunya mungkin yang paling penting ya, jadi ketika dia ikut pendidikan ya, tidak hanya sekedar knowledge yang didapatkan, tapi dia bisa mengubah dirinya sendiri tadi ya. Artinya dia terdidik secara otaknya, terdidik
tapi dia juga terdidik secara hatinya gitu ya, terdidik juga secara ya akal dan hatinya gitu. Harapannya dua itu jadi hal yang terintegrasi dan saling nyambung, sehingga tidak ada dikotomi atau parsial, misalkan bahwa kalau orang pintar terus tidak punya hati yang baik, maka dia akan melakukan banyak kejahatan pada saat pemegang kekuasaan misalkan. Terus sebaliknya orang baik sekali tapi dia nggak pintar, ya dibodoh-bodohin. Artinya pendidikan tersebut, pendidikan dapat melahirkan dua hal tadi yang saling berinteraksi, saling berinteraksi sama lain, ya, yang tidak dapat dipisahkan. Oke, keren. Selanjutnya Mas Adit, wishlist untuk pendidikan di Indonesia. Ya, Mas Ali, mengutip ya apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela gitu ya, bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia gitu. Jadi untuk mengubah dunia membutuhkan pendidikan, dan pendidikan itu bergantung dari pendidiknya gitu. Wishlist saya adalah agar seluruh pendidik Indonesia mendapatkan kesejahteraan ya, yang sangat besar ya, atas jasa-jasa mereka telah mendidik generasi-generasi muda Indonesia gitu ya. Dan tujuan Indonesia di tahun 2045 adalah Indonesia emas, dan Indonesia tidak akan bisa menjadi emas tanpa para pendidik itu. Yang kedua adalah agar seluruh anak-anak di Indonesia, kemudian seluruh mahasiswa di Indonesia bisa merasakan dan mengenyam pendidikan ya, mulai dari bangku sekolah hingga kemudian pendidikan tinggi, tanpa terbebani dengan biaya-biaya yang mahal atau yang tinggi gitu. Itu aja mungkin Mas Ali. Baik, kesejahteraan pendidik dan akses pendidikan untuk peserta didik ya. Baik, Mas Ece, Gong, closing statement ya, atau saran atau pesan ya, terkait dengan sebagai pelaku pendidik ya, sebagai dosen ataupun juga sebagai educators gitu, apa pesan Mas Ence untuk kami masyarakat Indonesia untuk perbaikan pendidikan di masa yang akan datang gitu? Baik, karena pendidikan adalah hak segala bangsa, segala usia, segala kalangan, segala suku, segala adat budaya, maka akses ke pendidikan itu harus dibuka seluas mungkin, dan kewajiban pendidik itu bukan hanya ada di tangan pendidik dalam arti guru, melainkan di tangan kita semua. Kita yang bekerja even di bukan bidang pendidikan pun kita punya responsibility untuk mendidik society kita dengan cara yang bisa kita lakukan, at least di lingkungan sekitar kita, agar orang-orang menjadi lebih educated, dan dengan demikian kan IPM jadi lebih bagus, orang punya knowledge yang lebih bagus, dan harapannya tadi yang disampaikan Mas Adit dari sana 2045 itu bukan hanya sekedar itu, tapi bisa menjadi terrealisasi itu. Baik, terima kasih banyak Mas Ence dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi panjang ya, walaupun masih bisa panjang lagi karena banyak sekali isu-isu pendidikan dan isu-isu lain yang sekarang dihadapi oleh Indonesia. Namun kita harus undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Kang Ence yang sudah bersedia hadir. Terima kasih. Mas Terima kasih banyak Mas Ence. Dari jauh-jauh dari Jepang, dan Mas Adit. Semoga episode ini memberikan inspirasi dan manfaat untuk para pendengar dan penonton sekalian. Dan kami undur diri dari Wishlist Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.